Matius 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebut para rasul sebagai pekerja. Menyebut atau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu membutuhkan mereka yang disebut sebagai pekerja. Hal yang sama dikatakan oleh Paulus. Paulus melihat orang-orang yang dipanggil Kristus juga sebagai pekerja-pekerja. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Saudara, kalau kitab suci atau Tuhan sendiri menyebut orang-orang pilihannya sebagai pekerja, semua ini menunjukkan bahwa Tuhan memanggil kita itu untuk bekerja dan bukan untuk berbalas-malasan. Atau dengan kata lain juga, Tuhan senang anak-anaknya itu adalah orang-orang yang rajin bekerja. Seperti saya katakan tadi, Tuhan benci atau Tuhan tidak suka dengan pemalas. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita harus menunjukkan kerajinan kita dalam seluruh aspek hidup kita yang positif. Karena itu bagian dari iman kita. Jikalau seorang Kristen adalah seorang guru, maka dia haruslah menjadi guru yang rajin. Jikalau saudara adalah seorang pegawai atau seorang karyawan di kantor, maka saudara harus menjadi pegawai karyawan yang rajin bekerja. Tidak boleh bermalas-malasan. Jikalau saudara adalah siswa atau mahasiswa, maka jadilah siswa dan mahasiswa yang rajin bekerja. Dalam hal ini rajin belajar. Karena Tuhan tidak suka pemalas. Jikalau saudara adalah pengusaha, saudara adalah pedagang, maka jadilah pengusaha atau pedagang yang rajin bekerja. Karena Tuhan suka anak-anaknya rajin. Jikalau saudara seorang petani, seorang nelayan, jadilah petani dan nelayan yang rajin. Jikalau saudara adalah sopir atau tukang ojek atau tukang grab atau apa saja, jadilah pekerja-pekerja yang rajin. Ada banyak orang Kristen yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, tapi bekerja secara malas-malasan. Mereka tidak sadar bahwa kerajinan di dalam bekerja, bahkan menjadi seorang PNS atau ASN, itu juga adalah pelayanan kepada Tuhan yang harus menunjukkan kerajinan di dalam bekerja. Berapa banyak pegawai yang hanya masuk kantor absen, setelah itu hilang. Orang Kupang bilang kerja curi tulang. Tuhan tidak suka pemalas. Dalam semua aspek hidup kita, bidang apa saja, kita harus menunjukkan kerajinan kita. Lebih-lebih lagi apabila Tuhan memanggil saudara dan mempercayakan kepada saudara sebuah pelayanan rohani. Misalnya dengan menjadi pendeta, dengan menjadi penginjil, menjadi majelis atau tim pelayanan, atau pengurus-pengurus komisi-komisi departemen-departemen tertentu di dalam gereja. Saudara bekerja melayani Tuhan. Saudara adalah pekerjanya Tuhan, pekerja Kristus. Maka harus menunjukkan kerajinan di sana. Semua yang melayani Tuhan, tapi melakukannya dengan malas-malasan, perlu sadar akan hal ini dan menjadi bertobat dari hal itu. Ingatlah, semakin engkau rajin di dalam pelayanan, Tuhan akan terus memakai engkau. Tapi sebaliknya, kalau engkau malas, maka Tuhan akan mencabut kepercayaan untuk melayani itu dari engkau dan bisa diberikan kepada orang lain. Ingatkah saudara tentang perumpamaan tentang talenta, di mana sang tuan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada pegawai-pegawainya untuk diupayakan, dibungakan. Dan saudara-saudara, ada hambanya yang rajin, yang setia menjalankan tugasnya. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu kepada hamba yang rajin itu? Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan memuji hambanya yang rajin. Tuhan tahu menghargai hamba-hambanya yang rajin bekerja dan rajin melayani. Tapi bagaimana dengan hamba yang malas? Matius 25, 26-29. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Perhatikan ya, dikatakan hamba yang jahat dan malas. Sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara perhatikan tadi di ayat yang ke-26 dia bilang, hamba yang jahat dan malas. Saudara, kalau hamba itu malas, ya jelas dia malas. Bisa terlihat dari ceritanya. Tapi kenapa dikatakan jahat? Di mana letak kejahatannya? Ya, letak kejahatannya karena dia tidak mengakui kesalahannya dan bahkan dia mencari alasan membenarkan dirinya dan bahkan melebarkan kesalahan itu kepada tuannya. Saudara bisa baca sendiri ceritanya di dalam Matius pasal yang ke-25 itu. Tapi terlepas dari itu, si malas ini dikatakan jahat. Seorang berkata, malas itu jahat. Lalu yang lain lagi berkata, orang jahat tak selalu malas, tapi orang malas itu jahat. Maka semua ini lagi-lagi menggambarkan bahwa memang Tuhan bukan hanya tidak suka seorang pemalas, tapi bahkan menggambarkan si pemalas itu sebagai jahat. Maka sebenarnya jikalau kita malas bekerja, kita malas melayani, kita malas dalam hidup ini, di mata Tuhan kamu bukan hanya malas, tapi kamu orang jahat. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.